Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Fahmi Basya tak menghiraukan dingin, kendati kabut tipis menggelayut di Cakrawala di sebuah desa terpencil di Malang, Jawa Tengah. Dia berdiri di puncak sebuah bukit yang menghadap ke sebuah lembah, laksana permadani raksasa yang bermandikan cahaya keemasan mentari pagi. Di ufuk timur, Candi Borobudur menjulang kokoh menampilkan arsitekturnya yang termasyhur. Nama negara kuno tersebut, Saba atau Sheba atau disebut di kitab Taurat, Al-Quran, dan Injil sebagai sebuah kerajaan subur, kaya raya, dan damai. Pendeknya sebuah utopia. Ahli tafsir kitab suci menduga negara Saba yang diperintah oleh Ratu Saba atau Bilqis dan Raja Sulaiman dalam kurun 970 hingga 930 sebelum Masehi. Negara Saba menurut Fahmi bukan di Timur Tengah, melainkan di Jawa Tengah. Kerajaan kuno itu terbentang dari Yogyakarta hingga Wonosobo di selatan dan utara, dan Boyolali hingga Kulon Progo di timur dan barat. Borobudur adalah istana Sulaiman yang telah lama hilang. Selama 1 dekade belakangan, Fahmi giat mengkampanyekan kalau pendapat para ahli tersebut salah kaprah. November 2017, dia sampai menantang arkeolog untuk membuktikan pendapatnya keliru dalam Festival Arkeologi Universitas Gadjah Mada. Bagi Fahmi yang pernah dipenjara di lapas Sukamiskin pada 1979 karena menggelar unjuk rasa melawan Orde Baru, tak ada bukti kuat dinasti Sailendra sebagai pembangun Borobudur. Apa dasar pemikiran Fahmi yang kontroversial itu? Dia mengklaim kesimpulannya berdasar penelitian sejak 1982 hingga 2012. Dosen jurusan matematika di UIN Syarif Hidayatullah ini meyakini bentuk Borobudur menyimpan terlalu banyak keterkaitan dengan Nabi Sulaiman yang sukar dianggap sebagai kebetulan. Candi tersebut imbuhnya dibangun bukan oleh peradaban Buddha, melainkan Islam. Puncaknya, Fahmi menerbitkan 3 buah buku sejak tahun 2012. Borobudur Peninggalan Nabi Sulaiman, Borobudur Warisan Nabi Sulaiman, dan Jelajah Negeri Saba, di mana Fahmi memaparkan 40 bukti Borobudur adalah simbol kejayaan Kerajaan Sulaiman. Suatu hari Ratu Saba hendak berkunjung ke Istana Sulaiman. Sang raja yang kaya raya itu memerintahkan tentara jinnya memindahkan singgasana Ratu Saba ke istananya demi menaklukkan negeri Saba. Ratu Saba bertekuk lutut dan bersedia dipersunting Sulaiman. Keduanya lantas memerintah kerajaan yang terbentang dari Jazirah Arab hingga Ethiopia. Sebelum runtuh akibat bencana banjir bandang yang dikaitkan dengan hukum Tuhan karena rakyatnya terus saja menyembah berhala. Fahmi memaparkan semua bukti kalau cerita itu benar-benar terjadi didasarkan relief-relief yang terpampang di sekujur Borobudur. Relief tersebut menurutnya bukan rekaman kehidupan masyarakat Jawa kuno, melainkan kisah Al-Quran. Fahmi bilang ada kisah soal burung hudhud yang menjadi mata-mata Raja Sulaiman terpahat di Borobudur. Dan kisah Raja Sulaiman yang menurut Fahmi digambarkan sebagai seseorang yang memegang tongkat pada relief tersebut. Indonesia banyak menyimpan misteri bagi para penyuka teori konspirasi yang percaya bahwa peradaban Nusantara adalah yang terhebat. Fahmi bukan satu-satunya. Sebelumnya penulis populer asal Brasil, Aricio Santos, atau penulis asal Inggris Stephen Oppenheimer, sebelumnya melempar teori bahwa Indonesia adalah awal peradaban dunia. Santos misalnya percaya Indonesia adalah benua Atlantis yang hilang. Sementara Oppenheimer punya teori Sundaland yang percaya bahwa Indonesia adalah awal sebuah peradaban maju yang lantas menyebar ke seantero dunia. Teori-teori tersebut dengan mudah dipatahkan, namun kadung diterima oleh sebagian masyarakat yang enggan mengecek ulang dengan referensi ilmiah lain. Setelah teori tersebut tak lagi menjadi favorit di Indonesia, lantas muncul Fahmi dengan kisah Borobudurnya. Bukan kebetulan, Fahmi begitu giat menyebarkan teori negeri Saba di Jawa. Sejak tahun 1970-an,
Fahmi lantas mendalami ilmu matematika Islam dan sains Al-Quran. Terminologi yang dia bikin-bikin sendiri. Awal dekade 1990-an, dia menjadi dosen di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Matematika Islam bukan berarti metode aljabar baru. Islam di sini adalah Fahmi selalu mengaitkan segala sesuatu berdasarkan jumlah ayat dan surat dalam Al-Quran. Dengan cara itulah dia menyimpulkan jumlah tangga dan stupa dan segala sesuatu yang ada di Borobudur. Menurutnya sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ia lantas mulai melakukan puluhan ekspedisi menjelajahi Borobudur yang dilakukan sejak awal tahun 2000. Fahmi percaya Raja Sulaiman menyimpan peti harta karun yang diwariskan dari ayahnya Raja Daud di Borobudur. Dia juga yakin bahwa Raja Sulaiman meninggal di Borobudur, bukan di Palestina seperti yang diyakini selama ini. Dalam sebuah video yang sempat diunggah di akun YouTube pribadinya, Fahmi menyuruh beberapa pendukungnya untuk menggesek sebuah kartu pada sebuah relief yang dipercaya menyimpan peti Sulaiman. Tak pelak teorinya yang menganggap bahwa kerajaan Sulaiman tidak berada di Jazirah Arab menimbulkan pro kontra hingga saat ini. Para pendukung Fahmi atau yang cuma sekedar penasaran dengan isi bukunya, berbondong-bondong menyesaki Borobudur demi mencari bukti dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Hal tersebut sempat meresahkan beberapa pemandu wisata yang khawatir bahwa beberapa bagian Borobudur dapat rusak karena aktivitas tersebut. Murad, salah satu pemandu wisata profesional, menuding teori Fahmi dapat membahayakan Borobudur. Beberapa kali ia melihat banyak orang sambil menenteng buku Fahmi yang penasaran dan berusaha membuktikan klaim Fahmi secara langsung. Beberapa arkeolog menolak mentah-mentah teori Fahmi. Premis mudahnya, Islam melarang pembuatan arca karena menjadi simbol berhala. Lantas kenapa Raja Sulaiman membangun arca? Tapi pendukung teori negeri Saba tampak tak berniat mengubur cita-citanya. Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia yang dibangun pada abad ke-8 oleh dinasti Sailendra saat pengaruh Hindu mulai menyusut dan Islam mulai memasuki jalur perdagangan. Salah satu manuskrip yang menunjukkan Borobudur adalah hasil kebudayaan Buddha adalah Negara Kertagama karya Empu Prapanca. Dalam kitab tersebut disebutkan tentang sebuah bangunan yang digunakan umat Buddha aliran Wajandra dengan nama Budur. Tentu fakta semacam itu telah diajarkan sejak sekolah dasar. Arkeolog Gunawan Asambodo yang mendalami aksara Jawa kuno memberikan pendapat senada. Ia khawatir pemikiran soal Borobudur sebagai warisan Sulaiman telah menjadi sesuatu yang diterima saklek oleh beberapa sekolah Islam. Gunawan sendiri tidak menjelaskan sekolah mana yang setuju dengan pemikiran Fahmi. Meski mendapat kecaman dari para ahli, Fahmi tidak terlalu ambil pusing. Fahmi pada dasarnya tak terlalu menyukai perdebatan sengit terbuka. Namun ia sempat menantang para ahli atau masyarakat sekalipun untuk memberikan bukti otentik bahwa Borobudur dibangun oleh Wangsa Sailendra pada abad ke-8. Yang jelas setumpuk makalah ilmiah, buku, ataupun jurnal yang mengungkap bahwa budaya Buddha tetap tak mampu meyakinkan Fahmi. Sebaliknya ia tetap percaya pada teorinya yang telah lengkap dan sukar dipatahkan. Bukti lainnya yang membuat Basya begitu yakin, sebuah daerah bernama Sleman di Yogyakarta. Satu-satunya nabi dengan nama Jawa pakai awalan Su itu hanya Nabi Sulaiman. Ia meninggalkan sebuah tempat bernama Sleman di Jawa Tengah. Itu jangan Anda lupakan, kata Fahmi. Fahmi terlanjur meyakini utopianya ada di jantung Pulau Jawa. Tak peduli seluruh dunia bakal dan sudah menertawakannya sekalipun. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.